terkait agenda penandatanganan PKB PTISS ya kemarin, ada yang bisa diungkapkan Pak Ketum? Baik, selamat sore kawan. Jadi sebetulnya ini kemarin kita penandatanganan PKB itu hanya seremonial ya. Sebetulnya sudah ditandatanganin akhir tahun lalu, Desember 27 Desember 2023. Nah, ini seremonialnya. Nah, ISS ini kan menurut data yang kemarin kita lihat dipaparkan oleh manajemen, mereka adalah di urutan kelima manpower atau tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Setelah Astra dan yang lain-lain, mereka adalah urutan kelima. Nah, ini kan potensi yang sangat besar. Potensi yang sangat besar untuk penambahan anggota Nikuba juga. Kita juga sudah banyak membantu kawan-kawan yang bekerja di situ ya. Dulu itu sebelum Nikuba ada di situ, tidak semua juga comply di situ. Artinya tidak semua yang normatif dilakukan oleh perusahaan. Tapi setelah ada Nikuba, perbaikan ke arah situ sudah ada sampai hari ini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Nikuba di ISS itu sudah banyak melakukan perubahan dalam konteks kesejahteraan buruh yang ada di sana. Nah, itu. Termasuk kondisi hubungan industrialnya semakin membaik ya? Oh ya, kalau hubungan industrialnya ya kita juga kan kalau ada PKB pastilah karena hubungan kita dengan perusahaan bagus. Karena kenapa? Kita di sana itu, Nikuba di sana itu belum 50% sebetulnya. Tapi kita sudah berhasil merundingkan, bahkan menandatangani PKB ini adalah perpanjangan yang kedua kalau tidak salah. Nah, artinya memang hubungan serikat kita, Nikuba dengan manajemen di sana sudah berjalan cukup bagus lah ya. Walaupun dalam perjalanannya ada turun naik lah tensi ya, karena ya namanya perusahaan alhidayah itu risiko untuk pemutusan hubungan kerja itu sangat-sangat besar. Apalagi mereka kan klien-klien itu biasanya kontrak kerjanya itu hanya 1-2 tahun maksimal. Nah, ketika mereka kehilangan klien, artinya kan terjadi banyak tuh yang orang tidak bekerja. Nah ini di sini juga Nikuba berperan dalam artian ketika mereka tidak bekerja pun ada istilah mereka MOB atau apa istilah mereka tetap digaji normatif padahal mereka tidak melakukan pekerjaan. Nah, ini potensi-potensi seperti ini akan terus terjadi karena memang bisnisnya berisikonya ada seperti itu juga. Nah, di sini yang kita Nikuba datang untuk memastikan bahwa kawan-kawan yang belum mendapatkan area penempatan pekerjaan, mereka harus juga mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu salah satu yang sudah kita lakukan di sana. Kemudian juga lembur dan yang lain-lain itu sudah kita bantu untuk perbaikan kondisi-kondisi itu. Kalau nggak salah ya Pak Ketum, terakhir saat ini mungkin ada sebagian yang sedang berproses di perselisihan hubungan industrial di tingkat Sudenaker atau mediasi. Itu terkait kasus yang paling banyak mutasi ya Pak? Ya, mutasi. Nah, dengan harapan apa dengan adanya PKB ini ke depan kasus-kasus itu tidak akan terjadi lagi? Nah iya, jadi di luar PKB yang ada hari ini, yang ada sekarang ini, mereka juga ada namanya perjanjian kerja. Secara teknis ya diatur lagi dalam perjanjian kerja. Nah, ini yang menurut saya menjadi sumber masalah memang. Karena ketika seseorang putus area atau apapun namanya, kemudian dia ditempatkan ke area yang lain, ini menjadi masalah karena harusnya kan terbuka gitu ya. Dia ditanya dulu bagaimana kondisinya kalau dia dipindahkan ke sana. Betul, itu kewenangannya manajemen. Tapi seharusnya itu harus dibicarakan secara terbuka supaya apa? Supaya ketika seseorang memang secara faktanya tidak bisa meninggalkan katakanlah keluarganya, anaknya atau orang tuanya yang masih sakit, kan tidak mungkin juga ditinggalkan. Nah, kita cari solusi lah yang terbaik. Tapi dalam hal ini saya sih bilangnya oknum manajemennya
ya memakai pasal menurut saya nggak tepat gitu ya. Artinya ketika seseorang menolak, katakanlah menolak versi manajemen, menolak penempatan, maka dia klasifikasi mengundurkan diri. Nah, ini yang baru saya temukan di sini. Nah, walaupun itu sampai hari ini sudah banyak masalahnya, tetapi sejauh ini kita dengan perusahaan mendialogkannya supaya hak-hak mereka ketika dikatakan oleh manajemen klasifikasi mengundurkan diri, kita sudah bawa itu ke ranah tripartit mediasi, kita bawa ke sana, kemudian hampir semua anjurannya adalah diberikan kompensasi pesangon 0,5. Nah, ini saya dan DPP dan juga kawan-kawan di pengurus komisariat sedang mengupayakan supaya ya manajemen mengikuti saja anjuran ini, anjuran yang sudah ada. Nah, ini kami sedang komunikasi, bagus komunikasi tentang ini, walaupun ya belum berhasil semua lah, tapi masalah-masalah itu tetap selalu ada memang sampai hari ini. Walaupun di PKB diatur nggak sih Pak? Kalau di PKB nggak diatur seteknis itu. Tapi 0,5 cukup menjadi solusi ya? Itu menurut undang-undang kan seperti itu. Undang-undangnya seperti itu, tapi manajemen malah klasifikasi mengundurkan diri. Nah, ini yang nggak kita terima. Kan ketika dia dipindahkan ke luar pulau misalnya, dari Jawa dipindahkan ke luar pulau, bahkan yang sampai terpencil, kan kadang-kadang kan tidak semua orang bisa gitu ya. Nah, itulah makanya kita minta supaya dalam hal mutasi yang memang kewenangannya manajemen, ya dilakukan secara terbuka saja. Gak apa-apa dipanggil dulu orangnya, termasuk kita yang di Nikuba juga memberikan arahan, karena banyak juga yang akhirnya kita arahkan dia menerima kok, tidak ada masalah. Nah, tapi bagi case-case tertentu, terutama yang terakhir-terakhir ini, memang kita tidak pernah diajak untuk itu. Artinya karena ini kewenangannya mutlak manajemen, ya itu dipakai sama mereka. Nah, itu banyak case, tapi ya ini sejauh ini masih berjalan bagus lah penyelesaiannya, walaupun belum selesai, tapi komunikasinya kita dengan manajemen itu bagus untuk menyelesaikan itu. Tapi sepanjang mutasi itu sifatnya lebih baik, bukannya karyawan tidak bisa menolak ya? Oh, kan kata undang-undang nggak? iya, tapi kan yang saya bilang tadi, kalau misalkan dalam kondisi tertentu dia tidak bisa meninggalkan istrinya, anaknya, ini kan perlu didiskusikan apa solusinya. Tapi banyak juga yang Nikuba dalam hal ini berperan supaya anggota kita ini ditempatkan di area manapun dia bersedia. Banyak case-nya yang sudah kita memang membantu manajemen untuk mengarahkan anggota kita ditempatkan di area yang ditentukan perusahaan. Itu tidak jadi masalah sepanjang secara terbuka, tidak ada masalah. Terus ini Bang Tem, harapan terbesarnya dengan adanya PKB ini apa? Terakhir Bang Tem. Ya tentu kan ini kan PKB sudah kesekian kalinya. Harapan saya tahun depan meningkatlah, jangan PKB rasa undang-undang ya untuk tahun depan. Walaupun tahun ini mungkin sudah ada beberapa pasal, mungkin sudah lebih dari undang-undang, tapi harapan saya untuk yang ke depan tentu PKB-nya harus lebih bagus dari yang sekarang. Dan yang terakhir, PKB ini betul-betul dilaksanakan. Nah, kalau hari ini mungkin masih sosialisasi, karena itu menjadi kewajiban manajemen dan juga serikat untuk mensosialisasikannya, maka harapan saya PKB ini betul-betul benar-benar dilaksanakan.